Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hanida dengan NIM 6670250124 dari jurusan Ilmu Pemerintahan yang akan menjelaskan tentang yang akan mempresentasikan tentang cloud computing. Nah, cloud computing itu yang melatar belakangi suatu sebenarnya berawal dari konsep utility computing. Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Church pada tahun 1961. Konsepnya menggambarkan bahwa komputasi suatu saat dapat digunakan seperti listrik atau air, di mana pengguna tidak perlu memiliki sendiri infrastruktur atau perangkatnya. Dengan kata lain, layanan komputasi dapat disediakan oleh suatu pihak dan kemudian digunakan oleh banyak orang sesuai kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya munculnya istilah cloud computing. Istilah cloud computing sendiri mulai dikenal luas setelah diperkenalkan oleh Georgi Favalorov. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan layanan komputasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Melalui konsep ini, data dan aplikasi tidak lagi harus disimpan atau dijalankan di perangkat pribadi, tetapi dapat diakses dari server yang berada di jaringan cloud. Seiring waktu, teknologi ini berkembang sangat pesat dan mulai digunakan di berbagai bidang. Selanjutnya, perkembangan cloud computing. Dari perkembangan cloud computing itu sendiri terjadi secara bertahap seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dan banyak perusahaan teknologi besar mulai dari menyediakan layanan cloud untuk berbagai kebutuhan komputasi. Beberapa perusahaan yang dikenal sebagai penyedia layanan cloud antara lain yaitu Amazon, Google, dan juga Microsoft. Kegiatan perusahaan ini menjadi permainan utama dalam pengembangan dan penyediaan layanan cloud di dunia. Selanjutnya, contoh penggunaan cloud. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya banyak orang sudah menggunakan layanan cloud tanpa menyadarinya. Contohnya ketika seseorang menggunakan email, menonton streaming video, menyimpan data secara online, atau menggunakan berbagai aplikasi di smartphone. Nah, semua layanan tersebut bekerja dengan memanfaatkan sistem cloud sehingga data dan aplikasinya dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing. Nah, cloud computing ini memiliki beberapa karakteristik utama atau yang paling utama yaitu yang membedakannya dari sistem komputasi biasa. Nah, salah satunya adalah on-demand service, yaitu layanan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, cloud juga memiliki scalability, yaitu kemampuan untuk menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu layanan cloud juga dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat serta menggunakan konsep shared recorders yang dimana sumber daya komputasi digunakan bersama oleh banyak pengguna. Selanjutnya, model pembayaran cloud. Nah, model pembayaran cloud ini terdapat beberapa model pembayaran yang biasanya digunakan. Model pertama adalah subscription, yaitu pembayaran dengan sistem berlangganan dalam jangka waktu yang cukup panjang tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Nah, model yang kedua adalah pay per use, yaitu menggunakan hanya membayar sesuai dengan jumlah layanan yang digunakan. Lalu sistem ini membuat pengguna teknologi itu tuh menjadi lebih fleksibel dan efisiensi. Nah, selanjutnya tantangan dalam cloud computing.
Cloud computing, walaupun memiliki banyak keuntungan, penggunaan cloud computing juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah keamanan data, karena data disimpan pada server yang terhubung melalui internet. Selain itu, ada juga aspek regulasi dan compliance, terutama terkait aturan penyimpanan data di suatu negara. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah lokasi penyimpanan data serta ketergantungan terhadap koneksi internet. Selanjutnya ada manfaat cloud computing. Cloud computing ini memberikan banyak manfaat bagi pengguna maupun organisasi. Salah satunya adalah dapat menghemat biaya infrastruktur IT, karena perusahaan tidak perlu membeli dan mengelola server itu sendiri. Selain itu, cloud juga memudahkan pengelola sistem dan memungkinkan akses data dari mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini juga dapat mendukung inovasi dan perkembangan bisnis dengan lebih cepat. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, kesimpulannya yaitu cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya komputasi melalui internet. Teknologi ini terus berkembang dan semakin banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti keamanan data dan regulasi, cloud computing tetap menjadi salah satu solusi teknologi dan efisiensi, fleksibel, dan relevan untuk kebutuhan saat ini. Terima kasih.